Dan waktu itu apakah Yesus bisa membela Lai? Apakah Yesus bisa memberikan syafaat kepada Lai? Apakah Yesus bisa memberikan perlindungannya pada Lai? Kutanya sama Yesus, Yesus, bisakah waktu itu dalam kondisi itu kau memberikan pembelaan, syafaat kepada panglima dalam kondisi itu? Apa kata Yesus? Yohanes 5:30. Aku nggak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri, Faruk. Penghakimanku adil berdasarkan apa yang ku dengar dari Bapak yang mengutus aku. Nggak bisa aku bikin apa-apa, Faruk. Berarti Lai Panglima nanti disiksa, dihukum, dibakar di dalam neraka. Kau hanya menonton saja kondisi itu. Iyalah, Faruk. Dan dia nggak punya hak untuk menyalahkan aku. Kenapa kau katakan Bang Panglima nggak punya hak menyalahkan kau? Sementara dia berupaya mengikuti kau sebagai utusan. Karena ketika di dunia aku pernah berkata, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Jangankan kepada Panglima, kepada murid-muridku, di dalam Matius 10 nomor 5-6, aku juga pernah bilang ke muridku, jangan kau masuki bangsa lain selain bangsa Israel. Udah kau bilang ke murid-muridku kok, muridku aja udah ku sarankan, jangan kau masuki bangsa lain. Gitu loh. Datang dia si Panglima yang aku tidak mengenalnya, Matius 7 nomor 23. Aku nggak mengenal dia. Dia minta perlindungan kepadaku. Maka aku katakan kepada dia, enyahlah kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Kenapa kau katakan kau tidak mengenal mereka, Yesus? Karena dia bukan bagian dari Bani Israel. Tapi dipaparkan kepada Nabi Muhammad SAW. Andaikan kau umatnya Nabi Muhammad SAW. Kan gitu. Kau bagian dari orang-orang mendirikan sholat. Kau bagian dari orang-orang menunaikan zakat. Kau bagian dari orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kau beriman tiada Tuhan selain Allah. Dan kau beriman bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Dia diutusnya untukmu. Nabi Muhammad SAW mengenalimu melalui tanda-tandamu. Gak perlu lagi yang minta kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebuah riwayat menyatakan ketika Nabi Muhammad SAW menyelamatkan orang-orang beriman umatnya di dalam kerak neraka, pandangan Nabi Muhammad SAW itu bisa mengenali umatnya pada jarak ratusan ribu kilometer. Gak perlu cari-cari Yesus seperti teman-teman Kristen berupaya cari-cari Yesus, gak perlu. Nabi kami, Nabi Muhammad sendiri akan mengenalimu dari jarak ratusan ribu kilometer. Dia tengok di sana ada umatku si Panglima. Didatanginya di situ, sujud dia kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya di kerak neraka pada jarak ratusan ribu kilometer, aku melihat satu tanda, di mana tanda pada orang yang ada di neraka itu adalah tanda dari umatku. Ya Allah, kata dia, demi keagunganmu ya Allah, bebaskanlah dia dari adabmu. Sesungguhnya Allah ya memenuhi apa yang diminta oleh Nabi, karena Nabi dalam surga dan dia adalah kekasihnya Allah, utusannya Allah, manusia pilihannya Allah. Dan Lai diselamatkan, dan Nabi Muhammad SAW nggak akan membiarkan Lai. Nabi Muhammad SAW tidak akan membiarkan Lai diadab, disiksa kalau Lai beriman dan percaya kepada dia. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, apa kata Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan Allah untuk menyampaikannya? Apa katanya kata Allah di situ? Katakanlah Muhammad, katanya. Katakanlah Muhammad, kalau aku berdusta atas apa yang kusampaikan kepadamu, sementara kau beriman dengan apa yang kusampaikan kepadamu, niscaya Tuhanku akan mengadab aku, kata Nabi Muhammad SAW. Aku akan kena ini kalau aku berdusta. Kalau yang kau katakan kau ini adalah dusta, aku akan kena ini. Bahkan akan diputuskan urat-urat nadiku, kata Nabi Muhammad SAW. Putus urat Nabi Muhammad SAW, kata Allah. Kalau dia berdusta, gitu loh. Itu menunjukkan dia apa yang disampaikan itu benar. Sementara Yesus nggak pernah berkata kan. Izin host kan Nora, ini ada typingan aku diusir loh katanya. Aku kan Islam katanya, suruh turun Tenang dari aja link bang, ini. bang kalau udah di atas jangan tengok tappingan bang Budi. Kalau udah di atas jangan baca tappingan. Gak usah baca tappingan bang. Ya. Oke bang. Gak usah baca tappingan. Makanya bang, usir aku loh bang Faruk. Iya bang Faruk aja, iya sabar bang. Bang Faruk aja ketika bernarasi bang Faruk nggak baca tappingan. Nggak teralihkan Bang Faruk dengan tappingan, karena tappingan kan kecil, kecuali GIF bang, terbang singa, terbang paus, baru terlihat dia gini gitu loh. Kalau tappingan nggak kita baca bang. Itu perbandingannya ketika kita ikut Nabi Muhammad SAW dengan lain ngikut Yesus. Ngikut Yesus tidak dikenal. Mengikuti Nabi Muhammad SAW dikenal. Melalui apa? Melalui tanda-tandanya. Dari mana kita bisa mendapatkan tanda bahwasanya kita umatnya?
dari amal soleh yang kita lakukan, ya berdasarkan perintah Allah yang diajarkan kepada dia. Dari sholatmu, kau dapatkan tanda dari orang-orang beriman. Dari puasamu, Maaf, maka Bang akan ada Maruf. tanda dalam dirimu bagi dari orang-orang beriman. Silakan. Saya potong sedikit Bang Maruf. Coba saya minta ditunjukkan dalilnya kalau Nabi Muhammad itu apa yang dikatakan Bang Maruf itu bisa melihat umatnya sampai ratusan kilo. Saya minta dalilnya itu. Oke. Nih ya. Ya, sebentar. Ya, yang 4,7 tolong tap-tap layarnya, tembuskan sampai 1 M, jangan lupa absen-absennya. Tembuskan dulu sampai 1 M. Ini 4,7 loh. Sampai 1 M. Absen-absennya ya, saudara-saudaraku yang di bawah tolong diamankan aja. Kita percayakan sama narasumber yang di atas. Oke ya, kalau Bang King ingin menyimak aja, kita izinkan selagi beliau tidak tidak merecok dan masih open cam, nggak apa-apa lah. Lagi sahabat. Nih Bang ya. Nih ya. Nih. Nih. Kita mulai ya. Literasinya, nanti tidak beserta dengan dalil-dalilnya. Ketika hari kiamat terjadi, seluruh manusia berkumpul dari awal penciptaan sampai dengan akhir kehidupan. Mereka yang mukmin atau kafir di padang mahsyar akan dihitung amal-amalannya. Di antara manusia yang begitu banyak, itu Nabi Muhammad SAW akan mengenal umatnya ketika datang ke telaga dengan ciri-ciri khusus. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengenal umatnya? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 71. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil setiap umat dengan kepemimpinannya. Kami panggil setiap umat dengan kepemimpinannya. Islam muncul, hadir silakan, dipanggil Islam. Islam maju, siapa pemimpinnya? Saya ya Allah, Nabi Muhammad SAW. Bani Israel maju, siapa pemimpinnya? Saya ya Allah, Musa, Yahya, Zakaria dan seluruh nabi Bani Israel. Kristen maju, bingung Kristen. Siapa pemimpinnya? Cobalah. Di sini dikatakan pemimpinnya ada. Siapa pemimpin Kristen? Yesus. Nggak muncul-muncul Yesus. Orang aku untuk Bani Israel kok. Kok aku pula kau bilang pemimpinmu, kata dia. Paulus, kapan pula aku ngajarin kau jadi Kristen? Aku memang nulis 13 kitab. Tapi tidak pernah aku bikin di dalam 13 kitab itu kukatakan, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Kristen. Nggak pernah kok. Mana pernah, di mana kata Paulus. Berdebat jadi sama Paulus. Di mana dalam tulisanku aku pernah mengatakan, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Kristen. Mana? Gak ada datanya kan? Jangan kau salahkan aku, kata dia. Jangan kau salahkan aku, gitu loh. Sementara tengok itu orang beriman. Kenapa orang beriman itu memilih mati menjadi muslim? Karena di dalam surah Ali Imran 102, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau bertakwalah kau kepada Allah dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Tidak punya pemimpin Kristen. Karena tidak punya pemimpin, maka mereka tidak ada yang mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dan juga membawa mereka ke dalam surga. Maka kemana mereka? OTW di dalam neraka. Ya, dikenali melalui kepemimpinannya, dari pemimpinnya. Nih. Selanjutnya, ini di dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis, ya, ciri-ciri Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, saya berharap bahwa kami sudah bisa melihat saudara-saudara kami. Mereka para sahabat berkata, bukankah kami adalah saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara kami adalah mereka yang datang, yang belum datang lahir saat ini. Mereka berkata, bagaimana engkau mengetahui orang yang belum ada saat ini dari umatmu? Jadi ada sahabat pada masa itu. Bagaimana engkau mengetahui orang yang belum ada saat ini dari umatmu? Wahai Rasulullah. Nabi Muhammad SAW menjawab, tidakkah engkau melihat jika seseorang memiliki kuda bertanda putih, ini dengan alegoris yang disampaikan Nabi dulu, pada muka dan kakinya, berada di antara kuda-kuda hitam pekat, tidakkah ia bisa mengenal kudanya? Maksudnya itu gitu lah, kalau kau punya kuda kau tuh punya tanda, dari kejauhan kau bisa mengenal itu kudamu, dengan tanda yang kau kenal dari kudamu itu. Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah, beliau bersabda, nah, mereka akan datang dengan wajah putih bersinar.
dan tangan kaki bercahaya pada bahagian air wudhu, dan saya menunggu mereka di telaga. Jarak yang kukatakan ratusan ribu kilometer itu tadi, Nabi Muhammad SAW mengenal itu karena apa? Karena cahaya. Karena umatnya pada masa itu wajah putih bersih dan kaki tangannya bercahaya. Sekarang kutanya sama Lai. Ini saya tanya sama Lai. Pada jarak ratusan kilometer sejauh matamu memandang, apakah kau bisa melihat cahaya rembulan, Lai? Tidak. Cahaya rembulan? Cahaya rembulan bisa. Bisa. Itulah umpama aku katakan tadi jarak ratusan kilometernya. Ratusan ribu kilometer karena bercahaya. Umatnya Nabi Muhammad SAW ini tangannya bercahaya. Kakinya bercahaya. Bahagian dari ciri-ciri takwanya ketika di dunia. Di mana cahaya ini tidak akan redup. Akan dilihat dari kejauhan itu bercahaya itu berarti umatku tuh. Makanya dia berikan dengan tanda, dengan analogi ataupun dengan perumpamaan kuda tadi yang memiliki tanda. Oh, itu umatku tuh, itu umatku tuh, itu umatku tuh, dikenal. Sementara Yesus sendiri tidak pernah memberikan tanda kepada orang-orang yang menuhankan dirinya. Itu dasarnya lah ya. Ku berikan gambaran dengan jarak ratusan ribu kilometer. Karena apa? Kami dikenalin dengan tanda, bukan dengan muka. Bukan dengan ras, bukan dengan suku, bukan dengan bau. Kalau bau bisa hilang nih, berjarak berapa meter. Tapi kalau tanda cahaya itu nggak akan hilang. Contoh, beri analogi. Ada orang sejauh 3 km megang senter di kegelapan. Lai dari jarak 3 km. Nampak Lai nggak cahaya senter itu? Nampak. Nampak, itu dia. Cahaya itu diliputi kegelapan. Semakin menjadilah cahaya itu tadi. Semakin nyata, semakin jelaslah cahaya itu tadi. Dan Nabi Muhammad SAW mengenali mereka, mengenali umatnya melalui tandanya. Itu yang saya sampaikan tadi, Lai. Semua keputusan sama Lai, la ikraha fid din. Tiada paksaan terhadap Islam. Bang Maruf. Gini, Bang Maruf. Jadi buat apa Allah Bapa itu membangkitkan Yesus di akhir zaman? Karena yang Membangkitkan Yesus kita dari mana tahu, Lai dapat informasi? Enggak ada itu di Bibel, enggak ada lah. Yesus dibangkitkan di akhir zaman. bukan. Nanti kan Yesus akan bangkit lagi. Jangan katakan bangkit, diutus, datang. Jangan bilang bangkit, Iya. Maksudnya kalau di Bible dia bangkit lah, dia bangkit lagi. Kan gitu. Nggak ada bangkit lagi di Bibel Aduh, kacau kita ini. Di Bibel nggak ada dikatakan dia bangkit lagi nanti di akhir zaman nggak ada. Nggak ada datanya itu Datang yang kedua kali iya. Tapi bangkit itu nggak ada. Narasi bangkit itu nggak ada. Nanti teman-teman Kristen di bawah nggak ada datanya nanti bahaya kita tuh nanti. Datang. Tanda kedatangan Yesus kedua kalinya. Kan ada dikisahkan itu. Iya, datang bukan bangkit. Barakallahu fikum Bang Maswir. Berarti kedatangannya untuk apa dia? Nah, itu tadi. Baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Itulah akan terjadi. Matius 7 nomor 22 sampai 23 kan bernubuat dia itu. Di mana di dalam Matius 7 22 23 dia bernubuat pada hari terakhir. Apa tuh hari terakhir? Akhir zaman. Pada hari kiamat nanti akan ada orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat dengan namamu? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyala kau dari hadapanku sekali membuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Untuk menggenapkan nubuat dia dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Untuk menghakimi mereka, datang di ke dunia. Gitu loh, siapa yang dihakiminya? Pertama, yang manggil dia Tuhan. Nyala kau dari hadapanku. Yang kedua, yang bernubuat dengan nama dia. Kau membuat kejahatan. Yang ketiga, ngusir setan dengan nama dia. Aku tidak mengenal engkau. Untuk itu, sekarang kutanya, di antara Islam dengan Kristen, siapa yang melakukan semua itu? Siapa yang manggil Yesus Tuhan?
Satu nih, siapa yang manggil Yesus Tuhan Le? Islam atau Kristen? Kristen. Siapa yang bermukjizat dengan nama Yesus? Islam atau Kristen? Kristen. Siapa yang bernubuat dengan nama Yesus? Islam atau Kristen? Kristen. Siapa yang ngusir setan dengan nama Yesus? Islam atau Kristen? Kalau saya Bapak. Kalau saya untuk sekarang ini Iya, Bapak. kebanyakan. Iya, kebanyakan. Saya tidak tanya lain. Bahkan saya tidak tanya lain. Yang saya tanya umumnya, Islam atau Kristen? Kristen. Kristen. Jadi Yesus datang kembali ke dunia ini untuk menggenapkan nubuat Matius 7:22-23 untuk menghakimi siapa? Menghakimi Kristen. Untuk menghakimi orang-orang Kristen dengan perkataan, kau panggil aku Tuhan, gak kenal aku sama kau. Kau bermujizat kau dengan namaku, kusir kau. Gitu loh. Gusir setan kau dengan namaku, pelaku kejahatan engkau, kata Yesus. Dan di mana semua kejahatan itu dilakukan oleh siapa? Oleh Yesus. Gini lah ya. Di awal aku masuk Islam lah ya, ketika aku menikah, aku belajar tentang rukun nikah, terkejut aku lah ya. Di sinilah aku baru memahami tentang Matius 7 ini tadi lah ya. Kenapa Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau sekalian, kata Yesus. Kenapa Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau sekalian? Yang tidak dikenal Yesus itu bukan rupanya lah ya. Bukan fisiknya, bukan sukunya yang gak dikenal Yesus. Apa? Yang tidak dikenal Yesus, aku tidak mengenal peribadatanmu. Karena memang peribadatan teman-teman Kristen di gereja itu nggak pernah diajarkan dan dilakukan oleh Yesus. Yang tidak dikenal Yesus apa? Ritual pernikahanmu. Karena ritual pernikahan teman-teman Kristen di gereja nggak pernah diajarkan dan nggak pernah dicontohkan oleh Yesus. Yang ketiga, apalagi ritual penguburanmu. Karena memang ritual penguburan dilakukan oleh teman-teman Kristen tidak pernah diajarkan juga dicontohkan oleh Yesus. Yang paling utama apa? Pemahaman tentang akidah dan ketuhananmu. Nggak pernah aku ajarkan itu, ya otomatis aku nggak kenal kau. Kan gitu. Tapi dari apa yang kalian lakukan ini, dari penuhanan kalian, peribadatan kalian nggak diajarkan oleh Yesus, pernikahan kalian nggak diajarkan oleh Yesus, kan penyembahan kalian nggak diajarkan oleh Yesus, perbuatan kalian nggak diajarkan oleh Yesus. Dikatakan Yesus pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan Yesus pembuat kejahatan? Kau nikah, Yesus nggak pernah ajarin pernikahanmu itu nggak sah di hadapan Bapa, berarti zina, kejahatan. Zina kan, kejahatan dikatakan Yesus. Kan gitu. Kau beribadah kepada Yesus, sementara Yesus gak pernah ngajarkan beribadah kepada dia. Kejahatan, kau telah fitnah aku yang utusan, kau katakan aku Tuhan dan juga sesembahan. Kan gitu. Yang ketiga, kenapa lagi dikatakan kejahatan? Kau gak pernah syariat. Makan suka-sukamu, minum suka-sukamu, berbuat sesuka-sukamu. Di mana perbuatan suka-sukamu itu akan merugikan orang lain. Gitu loh. Mendolimin orang lain, bahkan dirimu sendiri. Dikatakan Yesus pembuat kejahatan. Itu kejahatannya. Maka dikatakan Yesus, enyahlah kau dari hadapanku, kata Yesus. Enyahlah kau dari hadapanku. Begitulah Panglima. Ya, Bang Maruf. Jadi lagi. untuk Mau sedikit. Kak Nora, sorry ya.